فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berjumpa di majelis rutinan kita. Berkesempatan kali ini kita sajikan kajian kitab Tahqiq Risalah Tahqiq At-Tauhid atau Risalah fi Kalimat Al-Ikhlas karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, dengan pembahasan la ilaha illallah sebagaimana sesuai dengan kitab tentang kalimat ikhlas la ilaha illallah yang kita butuhkan untuk seluruh dari aspek kehidupan kita, Dengan beragamnya nikmat yang Allah berikan, maka kita butuh mensyukurinya dengan la ilaha illallah sebagai konsekuensi terhadap kenikmatan, yaitu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan segala ujian atau musibah yang Allah Ta'ala titipkan di kehidupan kita, itu juga kita memerlukan la ilaha illallah untuk menghadapi ujian atau musibah tersebut. Karena ujian-ujian ini banyak memberikan fitnah bagi orang-orang yang tidak lulus. Orang-orang tidak lulus dari ujian, terfitnah mereka dengan ujian sehingga mereka meninggalkan la ilaha illallah. Ujian ketamakan, kerakusan, ujian harta, ujian jabatan, betapa banyaknya yang menuju perdukunan dan kesyirikan demi mendapatkan keduniaan karena tamaknya mereka. Ini fitnah dan ujian. La ilaha illallah ditinggalkan. Memang masih bicara la ilaha illallah, tapi esensi dan konsekuensi la ilaha illallah ditinggalkan, berbuat syirik besar. Sebagian orang juga mereka meninggalkan la ilaha illallah ketika diuji dengan ujian keluarga. Mereka tidak kembali kepada Allah dengan adanya ujian keluarga. Mereka kembali ke hal-hal yang sebenarnya itu bukanlah solusi, seperti keperdukunan yang tadi ada di antaranya. Atau solusinya di antaranya curhat kepada orang-orang yang justru memperkeruh suasana itu ada. Bukannya kemudian memperbagus sholatnya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak tilawahnya, tapi malah justru melakukan hal-hal yang tidak solutif. La ilaha illallah untuk segala nikmat dan la ilaha illallah untuk segala ujian. Dan la ilaha illallah untuk akhir hayat kita, jemaah sekalian. Karena hidup dan mati kita untuk Allah. Maka komposisi amalan dalam hidup kita itu mestinya dihadapkan lillahi ta'ala, la ilaha illallah, tidak berhak disembah melainkan Allah. Taib. Dan kalimat ikhlas ini kalau kita ucap di akhir hayat kita dengan ikhlas, maka masuk surga. Namun tentu saja la ilaha illallah dengan mudahnya mengucapkannya tidak begitu mudah untuk merealisasikan konsekuensi dan akibatnya dan efeknya. Ya, karena laziman dari la ilaha illallah adalah kita
mempertulus mengikhlaskan segala amalan dan ibadah hanya untuk Allah, dan itu tantangannya tidak ringan jemaah sekalian. Terutama bagi orang-orang yang dipandang oleh manusia. Tidak ringan. Ya. Taib, kita lanjut ke suatu hadis Nabi SAW. Kata beliau SAW, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini kan bukan sekadar kalimat lisan saja, yang ada maknanya dan ada konsekuensi yang harus dijalani. Kalau cuma la ilaha illallah doang, lafal gitu doang, gampang. Ya. Muhammad Rasulullah gitu doang, gampang ngomongnya. Tapi apa konsekuensinya? La ilaha illallah. Ya berarti kan harus melakukan segala amalan harus lillahi ta'ala. Muhammad Rasulullah, gampang. Syahadat, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, gampang. Azan pun muazin semuanya bisa. Tetapi kan konsekuensinya itu apa? Ya gitu loh. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang semua tahu ketika azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu kan? Oke, semua orang dengar. Apakah semua orang ke masjid? Enggak. Dia tahu Muhammad Rasulullah. Lah apa urusannya Muhammad Rasulullah sama ke masjid? Ya besar urusannya, sangat korelatif, karena Nabi SAW menyuruh kita sholat berjamaah. Kalau Anda tahu Muhammad adalah utusan Allah untuk Anda, maka ikuti gitu loh. Dan di antara bentuk ikutnya kita kepada beliau SAW adalah ya sholat ke masjid. Dengar Muhammad Rasulullah, ya udah sholat ke masjid. Selagi mampu. Kalau udah nggak mampu nyesel nanti gitu loh. Betapa adanya orang-orang yang sudah tidak mampu lagi kecuali berbaring di rumahnya, dia hanya bisa menangis, menyesali. Kenapa? Dulu saya nggak sholat di masjid. Sekarang pas udah nggak mampu baru saya mau sholat di masjid. Ya. Kenapa? Dulu pas waktu hidup saya nggak mau sholat di masjid. Sekarang giliran mati baru disolatin di masjid. Ada nggak orang nggak pernah ke masjid? Tapi keluarganya pengen dia kalau disolatin di masjid. So pertama depan imam lagi. Ya Pak ya, tuh ajaib. Tapi ada sedikit nuktah atau sedikit mungkin untuk memperlembut hati kita jemaah sekalian, yang sebagian dari bapak-bapak sini juga tahu pada pekan lalu putra saya meninggal rahimahullah di usia 6 hari jemaah. Wallahi ini bukan masalah curhat, enggak. Ana pengen mengungkapkan ke jemaah, orang itu, manusia itu, kalau sudah Allah kasih rezeki, ya sudah, itu enggak ada yang bisa ngalangin, Pak. Sekarang gini, Pak, putra saya usia 6 hari. Dengan keadaan yang memang Allah takdirkan tidak mudah anak ini menghadapi kenyataan dirinya sendiri, Pak. Ana enggak mau menceritakan detail tentu saja. Almarhum yang sekiranya mungkin dilanjutkan hidupnya itu berat. Jadi ya kita serahkan ke Allah. Sekarang bapak-bapak ada nggak yang sekarang sudah disolatin oleh 40 ahli tauhid? Sekarang Pak, ada belum Pak? Disolatin jenazah Bapak, ada nggak? Udah. Ya makanya saya tanya, belum meninggal kan? Berarti Bapak belum dapat rezeki seperti anak saya. Sebagian saya juga belum dapat rezeki seperti anak saya. Kita udah punya rezeki apa Pak? Nafas. Berpuluh tahun kita nafas Pak. Makan, berpuluh tahun kita makan. Minum, beristri, beranak, berpuluh tahun khalas Pak. Itu rezeki semua Masya Allah dengan segala ujian. Anak saya belum sampai 7 hari, belum sampai 8 hari, belum sampai seberapa hari. Dia sudah diberi rezeki yang kita damba-dambakan selama ini Pak. Tentu jemaah sekalian, kan di antara hadis Nabi SAW, siapa yang disaksikan salat jenazahnya minimal 40 ahli tauhid, yang tidak berbuat syirik, itu menjadi pemberi syafaat di hari akhir, masuk surga gitu loh. Tapi itu kita nggak dapetin, padahal kita itu rezeki kita udah banyak banget Pak. Justru rezeki ending seperti ini yang kita cari-cari belum. Semoga kita dapetin ya. Cuman ternyata dia duluan, padahal hidup duluan kita.
Dia baru hidup kemarin, baru 6 hari, tapi kehormatannya itu melebihi kita semua sekarang jemaah. Ketika Allah rezekikan seorang bayi yang belum tahu apa-apa, nggak punya dosa, nggak salah apa-apa, maka nggak ada yang bisa ngalangin, Pak. Dan ketika itu anak tidak mau mempublish kematian wafat anak-anak karena sebenarnya itu menjadi fitnah untuk hati anak jemaah. Karena kita kalau mempublish kematian anak kita, apalagi seorang tokoh anak yang wafat, itu akan ada di hatinya syaitan berbisik untuk kepentingan donasi nanti lama-lama. Akhirnya anak akan apa? Anak merasa begitu kalau dipublish ini nanti. Akhirnya hanya publish di grup Masjid Hijau karena anak pengen sholat di situ. Bahkan anak pernah juga berkata ke beberapa ikhwan dan Masjid Hijau, akhi, kalau misalnya suatu saat anak meninggal dan anak di daerah Jakarta ini, tolong sholatkan anak di Masjid Hijau karena di situ tempat yang masya Allah anak sangat mencintai ikhwan sana. Ternyata anak yang dapat. Insya Allah anak juga dapat. Yang lebih afdal mudah-mudahan kalau nggak di Masjid Hijau mungkin di Madinah mungkin insya Allah. Atau mungkin di Masjidil Haram atau di tempat yang Allah Ta'ala inginkan terbaik buat kita semua insyaallah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ini anak ini belum sampai 7 hari secara total belum sampai sangat 7 hari gitu, tapi dapat rezeki seperti itu. Anak minta di grup, tolong sholatin anak saya nanti zuhur. Alhamdulillah yang datang ratusan. Ya 100 lebih atau berapa saya nggak sempat ngitung dan nggak menghitung juga ngapain juga gitu. Tapi anda yakin insyaallah mayoritas ini ahli tauhid jika tidak seluruhnya. Nikmat anda sebagai bapak bangga punya anak kayak gini jemaah. Kalau misalnya jemaah-jemaah yang lain atau kemudian mereka nyalain Pak Haji, Pak Budiman, bapak lain, sabar ya. Anda lebih dari butuh sabar jemaah. Anda justru nggak sabar pengen ketemu suatu saat di akhirat, semoga menjadi pemberi syafaat juga itu anak gitu loh. Jadi sekarang kalau misalnya ada anak kita dan kata Nabi SAW, siapa yang kehilangan anaknya terutama belum balik itu menjadi penunggunya nanti di akhirat. Karena mereka belum punya dosa insya Allah. Apalagi baru segitu usianya sudah punya nyawa tapi wafat. Nah, anak ini mungkin nggak sempat mengucapkan la ilaha illallah karena belum bisa. Tapi dia mati dalam keadaan fitrah pastinya. Ini nikmat jemaah sekalian. Ya, dengan ini kita berharap pada Allah. Kita itu udah dapat nikmat banyak, ternyata udah didahului sama anak-anak kita ini gitu loh. Berarti emang semua itu keputusan Allah. Maka mintalah kepada Allah keputusan supaya kita itu nanti berangkat dalam keadaan bertauhid, beriman. Tidak dalam keadaan kufur, musyrik. Kalaupun ada dosa semoga sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu jemaah sekalian. Taib. Muhammad sebagai utusan Allah. Maka dengan mudahnya kalimat itu, yaitu Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gampang 2 kalimat syahadat Pak, secara lafal saja gampang. Maka Umar bin Khattab dan sebagian jemaah dari sahabat memahami bahwasanya siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat imtana'a min 'uqubatid dunya bimujarradi dzalika, maka dia itu terbebas dari hukum dunia hanya dengan alasan bersyahadat. Paham enggak Pak? Maksudnya adalah kalau orang kita muslim bersyahadat, udah enggak usah hukumin apa-apa karena dia muslim, pasti masuk surga nanti. Itu paham enggak jemaah? Ini pemahamannya sebenarnya tidak tepat. Apalagi kalau untuk zaman sekarang dengan banyaknya kemaksiatan dan pelanggaran. Kalau semua orang ngadain apa? Loh, saya muslim, nggak boleh memvonis saya. Kayak dosen eng. Ya. Nggak boleh vonis sesat. Siapa Anda memvonis sesat? Padahal pemimpin pesantren tersebut bukan sesat lagi. Ya, induknya itu nggak boleh vonis sesat. Ya. Nggak ada manusia yang berhak memvonis sesat. Dia adalah muslim. Ya alasannya sebenarnya sama ini. Dia syahadat sama kok kayak kita. Nah ini hati-hati dengan alasan kayak gini nih. Hanya karena syahadat sama dengan kita, terus nggak boleh kita menasihatinya amar ma'ruf munkar, nggak boleh. Memvonis sesat, padahal memang sesat nggak boleh. Udah biarin aja dia hidup dengan pilihannya, masya Allah. Ini adalah kalangan murji'ah disebutnya, yang menganggap bahwasanya segala bentuk maksiat, bid'ah, kesesatan, keburukan itu tidak mempengaruhi iman. Dan ini berbahaya sekali jemaah sekalian.
Ajaib ya, ngomong kayak gini adalah dosen salah satu kampus besar di Indonesia. Ini sebenarnya mempermalukan dan menelanjangi kampus-kampus itu. Ya. Nah, dipahami oleh Umar jemaah sebagian jemaah dari sahabat bahwasanya siapa yang udah mengucapkan kalimat syahadat itu terhindar dari uqubatid dunya, yaitu hukuman-hukuman duniawi hanya karena bersyahadat, karena muslim. Fatawaqqafu fi qitali mani'iz zakah. Akhirnya sebagian sahabat ketika itu, ya, setelah wafatnya Nabi SAW, ya, akhirnya mereka enggan, sebagian sahabat enggan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Pernah dengar apa kisahnya ketika setelah Nabi SAW wafat di zaman Abu Bakar As-Siddiq yang gak lama itu kan ada beberapa peperangan. Maksudnya peperangannya itu bersama dengan melawan orang-orang yang sebenarnya satu ragam dengan kaum muslimin. Ada qitalul riddah atau qitalul murtadin, memerangi orang-orang murtad. Itu banyak yang murtad Pak ketika itu setelah Rasulullah wafat. Fitnah itu. Ada juga qital mani'iz zakat, yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan Umar dan sebagian sahabat udah gak usah perangi mereka muslim kok sama kita. Ya, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kita gak perlu hukum orang-orang yang tidak menunaikan zakat ini. Tapi orang yang paling paham dengan Rasulullah SAW dan paling paham tentang syariat Rasulullah SAW, syariat Allah dan Rasulnya, dari kalangan sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Banyak kemiripan antara beliau dengan Rasulullah SAW. Maka fafahima Abu Bakar wa fahima As-Siddiqu annahu la yamtani'u qitaluhu illa bi'ada'i huquqiha. Maka Abu Bakar As-Siddiq memahami bahwasanya tidak ada yang mencegah peperangan terhadap orang-orang yang tidak menunaikan zakat ini kecuali dengan mereka menunaikan zakat, baru peperangan kita hentikan. Artinya kita tetap memerangi mereka sampai mereka menunaikan zakat. Aslinya berarti orang-orang yang enggak menunaikan zakat fitrah atau mal atau zakat yang semisalnya itu diperangi oleh penguasa kaum muslimin. Harusnya begitu jemaah sekalian. Ya. Begitu, harusnya diperangi. Orang-orang yang enggak mau bayar zakat itu diperangi oleh penguasa kaum muslimin. Itu dipahami Abu Bakar sampai mereka mau bayar zakat. Orang-orang kaya ini sampai mau bayar zakat. Kalau zakat fitrah insya Allah semua orang bayar zakat ya, karena populer gitu kan. Tapi sekarang kalau antum rinci setiap toko-toko dan owner-owner pada bayar zakat nggak? Jangankan bayar, tahu ada zakat apa nggak tahu. Nggak ngerti kalau mereka itu dagang tuh ada zakatnya. Ya ada nisabnya, seperti zakat tabungan, zakat kepemilikan harta ya. Kemudian karena Nabi SAW bersabda, "Faidha fa'alu dzalika mana'u minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Kalau mereka menunaikan, Nabi dulu ketika masih hidup, kalau mereka menunaikan zakat, maka mereka mencegah pertumpahan darah mereka dan mencegah harta mereka dariku. Yaitu ya udah, kalau mereka menunaikan zakat, kita stop memerangi mereka. Itu kata Nabi SAW, kecuali dengan hak darah atau hak harta yang memang dalam Islam ada haknya, seperti hutang dan semisalnya. Adapun hisabnya atas Allah nanti di akhirat. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Az-zakatu haqqul mal." Zakat itu adalah hak harta yang harus ditunaikan. Sehingga difahami oleh beliau, siapa yang tidak menunaikannya maka kita beri dia hukuman. Walaupun dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih terutama, apakah mani'uz zakah, orang yang enggan membayar zakat itu kafir atau muslim? Khilaf. Ada yang mengatakan di antara ulama, orang yang tidak membayar zakat karena malas. Kalau misalnya orang tidak mau membayar zakat karena menganggap zakat itu tidak wajib, kafir gak? Kafir.
kecuali orang yang belum paham, di antaranya yang baru masuk Islam, itu dimaafkan, diajari bukan dikafirkan. Orang yang malas bayar zakat karena memang malas, tapi dia tahu itu wajib, ini khilaf di antara ulama, beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan kafir, tapi yang lebih sahih tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Hanya saja sebenarnya mereka itu harusnya diperangi oleh penguasa setempat. Dan dipungut zakatnya oleh penguasa, diaudit oleh penguasa, dipungut dari situ zakatnya. Iya. Gitu jemaah, mestinya begitu. Kalau memang orang itu nggak bisa audit, penguasa audit. Perwakilan penguasa audit berapa? 2,5% ambil zakatnya. Terus dikasih ke orang-orang yang mustahik zakat. Oke. Wa hadzal ladzi fahimahu Siddiq. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq dan yang benar, menunjukkan bahwasanya dua kalimat syahadat tapi ngelanggar, maka pelanggaran itu tetap harus ditunaikan. Gitu ya. Qad rawahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sharihan jama'atun minas sahabah. Telah meriwayatkan dari Nabi SAW secara langsung sebagian dari jemaah sahabat, di antara Ibnu Umar, Anas dan lainnya, bahwasanya Nabi SAW berkata, "Umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah." Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, juga mereka mendirikan salat, juga mereka menunaikan zakat. Berarti mendirikan salat dan menunaikan zakat ini kan perkara ibadah individual dan sosial yang masing-masing. Tapi tetap kalau enggak menunaikan zakat, enggak salat, aku perangi dia. Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau udah ngucapin syahadat harus salat, harus zakat kalau memang dia ada harta. Enggak salat, maka perang kita sama dia. Gitu. Wah, masa diperangi, syukur-syukur loh dia masuk Islam. Ya kalau emang dia benar masuk Islam, sholat. Biarin aja, tunggu waktu dulu, siapa tahu nanti dia dapat hidayah. Enggak bisa kayak gitu. Sholat kok nunggu hidayah? Justru sholat itu yang nganterin hidayah. Sholat supaya dapat hidayah. Sholat. Ya. Zakat gitu. Tunaikan. Ya. Kalau enggak sholat, dihukum murtad, dihukum kafir. Nggak sholat sama sekali, dihukum murtad. Tapi kalau tidak mau zakat, kalau karena malas, tidak dihukum murtad. Ya. Nah, sebagian dari orang masuk Islam, tapi nggak sholat. Salah siapa? Ya itu pasti salah kan, tapi bisa dia masuk Islam melalui gerbang siapa? Kalau masuk Islam melalui gerbang orang fasik atau ahli khurafat atau ahli bid'ah atau juga dari orang yang enggak sholat juga, ya samalah cetakannya. Kasihan gitu loh. Mungkin awal-awal diberi uzur ya, tapi kalau lama-lama enggak mau belajar ini orang, ya enggak bisa. Makanya masuk Islam itu kalau bisa di tangan orang yang memang ahli dalam agama Islam. Wajib sholat pak, gitu. Tunaikan sholat. Ya. Sebagian malah nggak mau sholat. Mungkin sholat di awal, bosan, ninggalin sholat akhirnya. Ya KTP udah berubah Islam. Nah ini rapi jadinya. Ya. Kemudian kata Ibnu Rajab, waqad dalla ala dzalika qauluhu ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Kalau mereka taubat, kemudian menunaikan salat, kemudian menunaikan zakat, maka biarkan mereka berjalan. Maksudnya khallu sabilahum, bebaskan mereka. Berarti kalau mereka enggak salat, jangan bebaskan mereka, orang-orang kafir ini atau orang munafik atau siapapun yang semisal mereka. Dan kalau mereka enggak menunaikan zakat, maka jangan bebaskan mereka, tahan mereka, beri mereka hukuman gitu. Ya. Sebagaimana ayat ini di ayat surah At-Taubah ayat 11.
Kata Allah Azza wa Jalla, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka itu taubat, kemudian menunaikan salat, kemudian menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian dalam beragama. Maka dikatakan di sini ala annal ukhuwata fid din la tathbutu illa bi adail faraidhi ma tauhid, bahwasanya persaudaraan dalam beragama itu tidak terwujud kecuali dengan menunaikan kewajiban bersamaan juga bertauhid syahadat la ilaha illallah, ya, tapi belum cukup. Orang ini juga harus sama kayak kita menunaikan kewajiban asasi seperti sholat, zakat dan semisalnya. Ya, baru kita anggap sebagai saudara seiman. Sekarang kalau misalnya orang nggak pernah sholat, tahu kita nggak pernah sholat, preman, tiap hari nongkrong ngopi doang di pasar, nggak pernah sholat, dan dia juga ngaku nggak pernah sholat, mau nggak Pak untuk bilang, saudaraku, nggak pantas dia saudara kita, mau saudara seiman ya, nggak pantas. Makanya sebagian dari anak pribadi tidak setuju kalau misalnya ada seorang muslim di acara televisi, di acara apa, perdebatan, ngomong sama orang Nasrani non muslim kepada saudara-saudara non muslim, itu bukan saudara antum. Itu bukan saudara antum kepada saudara-saudaraku yang non muslim. Enggak. Mungkin antum bisa memperhalus dengan teman. Ya, itu lebih afdol. Tapi kalau sama saudara, enggak. Ya. Sama non muslim atau bilang saudara, sama muslim gontok-gontokan. Gimana? Ada duit tadi balik itu, Ntar jaga gereja lagi ujung-ujungnya. Kemudian fa inna taubata minasyirki la tahsulu illa bitauhid. Sesungguhnya taubat terhadap syirik tidak bisa terwujud kecuali dengan bertauhid. Ya, betul. Walamma qarrara Abu Bakrin hadza lis-sahabati raja'u ila qawlihi wa ra'awhu shawaba. Ketika Abu Bakar mengikrarkan perihal ini bahwasanya orang yang tidak mau bayar zakat berhak dapat hukuman dan peperangan dari kita, kayak kita perangi mereka. Maka para sahabat, benar nih, ini benar kata Abu Bakar, ini benar nih. Maka mereka pun milih jalurnya Abu Bakar. Dan Umar pun kemudian juga rujuk dari pendapatnya. Ini benar Abu Bakar. Ini yang sahih. Ini yang shawab. Ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa mengamalkan konsekuensi kewajiban darinya itu tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari hukuman akhirat, bahkan dari hukuman dunia. Karena bahaya Pak kalau misalnya berpemahaman murjiah seperti ini. Yang penting dia muslim. Terus orang Sunda bilang, yang penting mah sidik, amanah, tablik, patonah gitu. Ya, orang Sunda karena gitu tuh. Pakai patonah. Sidik, amanah, membalik, patonah gitu. Gitu cuna, gitu kan. Nah, cukup itu. Terus ente mau berzina, ente mau nyuri, yang penting muslim. Enggak gitu konsepnya. Sebagaimana sebelumnya kita udah pernah bilang, asar dari salaf. Sesungguhnya surga itu butuh kunci untuk membukanya, dan kunci itu punya gigi-gigi. Giginya copot, kunci nggak kebuka, nggak membuka. Giginya itu ibarat amalan-amalan yang merupakan konsekuensi dari adanya kunci ini, dari adanya syahadat ini. Ya, miftahul jannah iman, Islam atau syahadat itu kunci surga atau gerbangnya. Ya. Dan zirwatul dan asnannya yaitu gigi kunci itu adalah amalan-amalan yang merupakan konsekuensi dari syahadat itu. Lah kalau misalnya pintu masjid, antum pretelin tuh kuncinya, satu gigi aja dah, kebuka nggak? Enggak. Harus cocok, harus matching. Begitu juga dengan surga. Ini kiasan, salah satu kiasan. Ya. Kayak misalnya kemarin ada pertanyaan dari seorang akhwat atau ikhwan, lupa, di kajian fikih tentang keluarga. Ada seorang istri itu dia berpandangan bahwasanya taat sama suami itu memang jalan menuju surga.
tapi bukan satu-satunya jalan menuju surga. Kalimatnya kayak gitu, Pak. Taat pada suami itu memang jalan menuju surga, tapi bukan satu-satunya jalan. Kerasa nggak kalimat ini ngeselin, Pak? Kerasa nggak kalimat ini bersubhat? Kerasa nggak kalimat ini ada keburukan di dalamnya? Taat pada suami, istri taat pada suami, emang salah satu jalan surga, tapi bukan satu-satunya. Ini kan membuat mindset orang apa? Enggak taat nggak apa-apa, yang penting kita pilih jalan lain. Lah ini salah. Ini sama dengan sholat, misalnya sholat itu memang jalan menuju surga, tapi bukan satu-satunya. Ya ini benar memang, bukan satu-satunya benar. Tapi menggabungkan kalimat-kalimat ini membuat orang berpikir Anda boleh milih jalan surga lewat yang mana terserah, yang ini ditinggalkan nggak apa-apa. Sehingga kewajiban itu nggak apa-apa ditinggalkan, yang penting antum pilih aja. Inilah prinsip seperti ini. Do whatever you want to do, not what you've been told, not what you've been told. Ngerti gak Pak maksudnya Pak? Hah? Apa loading atau gimana? Lakukanlah apa yang kamu pengen, bukan apa yang kamu disuruh. Terserah kamu melakukan apa. Nggak bisa, agama nggak kayak gini. Ya. Ibaratnya kunci Pak. Seret kunci, giginya berapa? Banyak. Berapa ini ukiran gitu kan? Iya, giginya banyak. Tapi ini satu gigi nih, bukan satu-satunya gigi. Ada gigi lain sami-saminya. Ya antum pretelin satu gigi coba. Kebuka nggak? Enggak. Begitu juga dengan surga. Kalau emang kewajibannya banyak untuk kita tunaikan, kita tunaikan semuanya. Satu nggak tunaikan, siap dihukum. Ntar di akhirat jangan ngomong, ya Allah ini kan bukan satu-satunya jalan. Iya bukan satu jalan, tapi antum melanggar. Begitu. Ibaratnya juga di kita nih, ada peraturan pemerintah dilarang ngamen, ya misalnya dilarang ngamen atau pungli, pungutan liar gitu misalnya. Peraturan nggak peraturan. Terus ada orang pungli, ya kita tegur, Pak ini kan melanggar Pak, kita harus taat sama penguasa Pak, ini melanggar Pak. Enggak lah, saya taat lah sama penguasa saya, tapi Bapak ini kan melakukan pelanggaran di pasal sekian, poin sekian. Itu kan bukan satu-satunya peraturan, masih ada peraturan lain yang saya taati. Gimana Pak? Ngeselin nggak Pak? Saya memang di poin ini saya nggak taat, tapi bukan berarti saya nggak taat, saya taat. Tapi kan ini bukan cuma satu poin, saya pilih poin yang mau saya taati, yang mana terserah saya. Ini taat nggak orang kayak gini Pak? Ya enggak. Ya, begitu. Dan kiasan-kiasannya banyak sekali. Begitu ya. Baik. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا, maka ketika diketahui bahwasanya hukuman duniawi itu tidak tercabutkan hanya karena secara mutlak cuman mengucapkan kalimat syahadat terus tercabutkan hukuman duniawi itu, kalau itu sudah kita ketahui, bal qad yu'aqabu bi ikhlalihi bi haqqin min huquq Islam, bahkan kadang-kadang seseorang itu dihukum karena dia itu tidak atau dia itu memiliki kecacatan dalam suatu hak, dalam hak-hak Islam. Itu dunia ya. Fakadzalika uqubatul akhirah. Begitu pula hukuman di akhirat. Saya kasih contoh, Pak. Orang ini muslim, ustadz, imam. Bukan yang tadi, bukan. Di sana kok yang tadi beda. Mudah-mudahan Allah selamatkan itu. Jangan cari yang lain aja deh, jangan ustadz deh. Anak kena sendiri soalnya takutnya. Ada seorang yang memang soleh gitu. Soleh Pak, rajin zikir dan seterusnya. Tapi dia itu urusan korupsi nomor 1 di satu RT, atau nomor 1 di kecamatan. Ternyata dia koruptor di kecamatan misalnya. Oke. Tapi dia itu tiap hari syahadat, tiap hari tahlilan, dan datang ke tahlilan manapun datang ya tahlil, boleh tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah Rasulullah. Islam itu ini banget deh. Tapi urusan muamalah duit hutang itu paling korup. Oke.
Layak gak orang yang dihukum, Pak? Jelas layak. Nanti ketika dia dihukum, divonis atau diinterogasi, dia berdalih dengan apa? Saya itu harusnya kebal hukum. Loh, kenapa? Karena saya sama kawan sampean. Kita sama-sama syahadat kok. Saya kan muslim. Anda tidak berhak untuk memvonis saya bersalah. Apalagi bilang saya sesat itu. Karena saya muslim sama seperti Anda. Repot gak Pak kalau kayak gini? Gak usah ada polisi lah kalau kayak gini mah. Iya Pak. Antum gak pakai helm di jalan protokol brrrr gitu. Selamat siang. Ada apa Pak ya? Bapak melanggar ini gak pakai helm. Boleh saya pinjam? Boleh saya perlihatkan pada saya SIM-nya dan STNK? Emang saya ngelanggar Pak? Iya gak pakai helm. Tapi saya syahadat loh Pak. Coba gimana tuh? Polisinya gimana jawabnya? Gak bisa jawab. Susah udah pakai kayak gini susah nih. Kecuali polisinya udah ngaji hafal dalil nah ya. Tapi saya juga syahadat kata polisinya. Tapi bapak ngelanggar. Dijawab juga sama dia. Pak polisi pernah ngelanggar gak Pak di kehidupan ini? Pernah. Dihukum gak Pak? Ya gak ketahuan sih jadi gak dihukum katanya. Kan sama-sama melanggar, nggak langgar. Tapi kita kan sama-sama muslim. Ya udah Pak. Coba Bapak misalnya menghukum saya. Kira-kira kalau saya dapat hukuman saya di akhirat dapat juga nggak Pak? Kita kan ujungnya masuk Islam, ujungnya bakal masuk surga kan Pak? Oh, udahlah daripada capek-capek menghukum saya, ya udahlah, udah nggak usah. Toh ujungnya saya masuk surga karena syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya si polisi bilang la ilaha illallah. Udah balik Bapak udah terus lanjut nggak apa-apa lah. Beneran ini terakhir kalinya kita ketemu gitu kata. Repot Pak. Segala pelanggaran itu tidak ada hukumannya. Hanya dengan berdalih kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala kesesatan itu tidak ada vonisnya. Dengan alasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunda Empire itu nggak ada vonisnya, walaupun udah wafat tolannya, tapi nggak apa-apa itu. Kenapa? Ya mereka la ilaha illallah Rasulullah. Kejawen yang penuh kesyirikan nggak perlu, nggak apa-apa. Karena apa? Ya mereka juga bersatu sama kita, sama. Ya, gitu ya. Giliran warungnya ditilep maling, marah dia. Iya, malingnya harusnya juga bilang apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya lihat. Tapi ketahui Pak, syubhat seperti ini bisa ada di kenyataan dan memang ada. Ada orang berdalih dengan kita sama-sama muslim. Saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Anda muslim bukan? Gitu. Karena membela enggak mau dihukum. Ya. Dunia aja itu dia dapat hukuman, maka begitu pula di akhirat. Jangan anggap kalau cuma syahadat doang bekalnya, terus amalnya rusak, jangan anggap kemudian tiba-tiba selamat gitu. Ada hisabnya, ada hukumannya karena dia meremehkan amalan-amalan. Dia menghancurkan amalannya sendiri. Makanya ancaman-ancaman di Al-Quran, di hadis tentang orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat syirik, berbuat kekufuran, berbuat keburukan, itu ada ancamannya. Lalu apa artinya ancaman-ancaman itu kalau cuman ditamingi dengan yang penting syahadat bro? Ya udah nggak ada artinya dong ancaman-ancaman itu. Ya. Contoh, perempuan yang keluar memakai wangian dan ada laki-laki yang menciumnya, itu perempuan ini di akhirat tidak akan mencium bau surga. Mohon maaf nih Pak, kalau misalnya istri-istri sebagian dari kita masih begitu, tolong dinasihati. Daripada lama nanti masuk surganya. Iya. Nasihati. Apakah kemudian nanti ketika di akhirat dihisab, ini ibu-ibu ini ke majelis taklim pakai parfum, aromanya semerbak, walaupun pakai motor itu para pria ini pasti aroma Bu Fulanah nih. Ya. Maka kemudian di akhirat misal dihisab, diperhitungkan amalan buruk ini. Apakah dia berani berdalih kepada Allah? Ya Allah, saya nggak apa-apa bermaksiat, tapi kan yang penting saya kan syahadat la ilaha illallah Rasulullah. Nggak bisa. Ya terserah Allah mau ampuni atau enggak, itu terserah Allah. Tapi ini ancaman tetap ada buat dia.
buat semua perempuan-perempuan ini. Begitu juga misal laki-laki. Ya, laki-laki dosanya apa, Pak? Banyak. Ya, nggak usah diungkit deh, soalnya saya juga laki-laki. Ya. Di sini berarti kita balance, Pak. Harus punya rasa takut, harus punya rasa harap kepada Allah. Jangan cuma banyak harapannya, rasa takutnya nggak ada. Akhirnya berani untuk bersegala maksiat. Ya, begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, mungkin untuk materi bisa sampai situ insyaallah sebagai bentuk mengingatkan diri kita agar tidak terlena dengan kemudahan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, melainkan kita harus memenuhi konsekuensinya. Sungguh konsekuensi dari la ilaha illallah itu banyak, besar, berat, agung dan berpahala tinggi dan menyelamatkan kita insyaallah dengan izin Allah. Namun kalau Allah mudahkan, mudah. Dan betapa banyaknya orang yang semakin hidupnya dipermudah karena bertauhid la ilaha illallah. Dan betapa banyaknya orang yang memang mengatakan la ilaha illallah tapi dia berbuat syirik, hidupnya diperumit, dipersulit, diperpusing hidupnya. Maka bertauhidlah jemaah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala mempermudah urusan-urusan kita. Ada pertanyaan? Silakan jemaah sekalian. Ya Pak, silakan. Ya, satu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah tentang saat peperangan. Waktu itu ada seorang sahabat membunuh siapa, Pak? Musuh, Ya. tapi saat itu pada posisi sudah akan dibunuh tuh dia mengucapkan la ilaha illallah, Ya. akan tetapi tetap dibunuh dan Rasulullah SAW Marah. gitu Ustaz. Apakah sudah bahkan sampai ditanya Allah sudah melihat hatinya atau Ustaz? Oh, oke. Itu yang pertama Ustaz. Satu dulu nanti gitu. Jadi ada sahabat membunuh seorang musuh di peperangan, tapi ketika terpojok musuh itu langsung mendadak syahadat. Bagus Pak, mendadak syahadat Pak. Daripada mendadak dangdut, ayo mendadak syahadat. Karena terpojok gitu kan, zahirnya kan karena terpojok. Nah sahabat ini akhirnya membunuhnya. Karena tafsiran dia dengan syahadat, tafsiran dia dengannya adalah apa? Ini dia karena terpojok aja. Padahal itu konteksnya emang kayak gitu Pak, terpojok. Ya. Lu pas gini aja lu syahadat lu, gitu kan. Gitu matiin gitu kan. Kayak kalau kita tuh kayak gitu. Nah, tapi Rasulullah ketika bicara itu marah besar. Rasulullah SAW bilang, apakah engkau diutus untuk membelek dada sehingga mengetahui niatan dia, gitu. Nah, pertanyaannya apa Pak? Ya, pertanyaannya kan sesaat yang sudah mengucap syahadat itu kan yang tadi gitu Ustaz, artinya dilarang untuk dibunuh gitu Ustaz. Ya, padahal dia belum. Betul. Ya. Dijawab nggak Pak? Ini udah habis waktunya Pak. Mungkin pada adzan, habis azan kita insyaallah. Silakan. Ya, jadi dia dibunuh dalam keadaan setelah bersyahadat dengan zahirnya itu seolah-olah dia syahadat karena terpojokkan, karena khawatir takut mati. Rasulullah SAW mengingkari perbuatan pembunuhan tersebut dengan pengingkaran besar. Sangat marah, sangat marah. Orang itu kenapa dibela Rasulullah SAW? Sementara kan kajian tadi syahadat itu nggak cukup, gitu loh. Antara hal yang kita kaji tadi dengan konteks orang ini ya beda Pak. Yang kita kaji tadi adalah orang yang bersyahadat dan hidup terus dan punya kesempatan beramal. Orang yang ini baru bersyahadat dan kalau memang dia benar syahadatnya tulus, masuk surga. Rasulullah itu tidak mengatakan orang ini pasti masuk surga, tapi Rasulullah melarang dibunuh, jangan bunuh karena zahirnya dia bersyahadat, gitu loh. Orang yang zahirnya bersyahadat itu kita husnuzan Islam. Kalau dia Islam, larang untuk diperangi atau dibunuh. Loh tadi kan hadisnya aku diperintahkan untuk membunuh
Allah perintahkan untuk memerangi seseorang hingga bersyahadat, kemudian menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau kita tahu orang itu nggak sholat, nggak zakat, ya kita perangi, Pak. Kalau kita nggak tahu, ya kita anggap dia muslim, jangan kita perangi. Dari segi keislamannya dia, keislaman basicnya dia, gini Pak, antum kalau ketemu orang di luar sana, siapapun itu, antum tahu dia pakai peci, muslim nggak katanya? Muslim. Ya udah muslim. Apakah antum perlu tanya pada antum muslim kan? Sholat nggak? Kok nggak sholat saya perangi loh. Kan nggak gitu Pak. Artinya zahirnya dia aja. Segala orang yang terlihat zahirnya muslim, kita nggak perlu mengeruk info lebih detail tentang dia untuk masuk dia sholat apa enggak. Kecuali kalau emang udah populer dia nggak sholat. Iya. Begitu Pak ya. Kecuali kalau emang kita tahu dia nggak sholat, kita tahu dia emang nggak pernah mau bayar zakat, baru kita perangi. Dan itu pun memerangi itu pun dengan adanya kriteria, dengan adanya bentuk yang beda. Misalnya penguasa memerangi orang yang meninggalkan sholat, menunaikan zakat, itu caranya beda dengan orang rakyat, sama-sama rakyat Pak. Anda nggak bisa memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, Anda perangi dengan cara memungut zakat, nggak bisa, karena itu urusan siapa? Penguasa. Begitu Pak. Jadi setiap orang yang zahirnya itu muslim, terjaga hartanya, darahnya, kehormatannya, kecuali dengan hak keislaman. Kecuali kalau memang sudah terkenal dia itu meninggalkan sholat, kita perangi dengan cara kita sebagai rakyat. Dia mau membayar zakat, kita perangi dengan cara kita sebagai rakyat. Ya. Dan misalnya dia nggak mau bayar hutang, ya kita perangi juga dengan cara kita sebagai rakyat. Tapi bukan berarti kalau dia nggak mau bayar hutang, misalnya tetangga kita punya hutang sama tetangga kita, apakah kemudian kita perangi dengan cara kita lucuti harta tetangga kita itu terus kita bayar? Enggak, bukan urusan kita, itu urusan mereka. Tapi kita perangi di sini dengan artinya kita nasihati dia supaya jangan berbuat seperti itu, dan kita wanti-wanti diri kita jangan sampai dihutangi sama orang seperti itu. Begitu. Allah. Yang kedua. Yang kedua Ustaz, tentang apa namanya sesaat Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat. Nah, apabila seseorang itu mempunyai, misalkan sebenarnya kalau dinilai dari hartanya itu mungkin sudah lebih dari nisab, misalkan sudah 1 M misalkan. Akan tetapi dengan uangnya tersebut dia akhirnya dibeli rumah, kemudian dibeli kendaraan. Mungkin kendaraannya pun bukan kendaraan mewah gitu Ustaz. Atau rumahnya pun bukan mewah. Tapi kalau secara nilai itu kita tahu dia nggak bayar zakat. Nah, maksudnya gini, apakah itu kan sifat seorang Yahudi, sifat Yahudi itu kan suka melanggar, mensiasati hukum. Yang harusnya mungkin kalau dari nilai kan itu otomatis tercapai gitu misalnya, sementara dia boleh kata sementara untuk rumah dan mobil itu kan yang Anda tahu tuh nggak ada zakatnya gitu Ustaz. Siasatnya dia itu adalah menjadikan itu properti. Iya. Nah maksudnya tuh apakah orang seperti itu bisa makan gitu, bisa seperti kaum Yahudi yang sudah mensiasati hukum gitu, sehingga akhirnya dia nggak begitu Pak. Bukan begitu. Dia punya 1 M itu insya Allah zakat mudah baginya. 1 M dia pakai buat beli mobil, beli kendaraan ini dan seterusnya. Ada sisanya nggak gitu loh? Sisanya berapa? Apakah di atas 85 juta misalnya? Dia kena nisab kalau sisanya segitu Pak. Anda pikir kalau dia punya 1 M nggak bakal dia nyisain cuman 40 juta doang Pak. Pasti ada lebih dari 85 juta biasanya gitu, atau 90 juta. Anggaplah misalnya dia spending money sampai dia itu cuma tersisa sekian juta doang, sehingga nisabnya nggak kena nisab gitu. Misal saja, itu tetap nggak bisa kita samakan dengan Yahudi dan belum tentu merupakan suatu hilah atau apa namanya pembelokan, belum tentu. Ya kita nggak bisa memvonis seperti itu, karena ada seorang salaf dulu dia kekayaannya luar biasa Pak dari perdagangannya.
tapi dia tidak pernah bayar zakat. Loh, fasik dong? Enggak, dia orang soleh. Kok soleh? Kan nggak bayar zakat. Dia nggak bayar zakat karena apa? Setiap keuntungan besar itu dia selalu sedekah yang banyak. Bukan karena bermaksud untuk kabur dari zakat. Tapi maksudnya adalah enggak ada maksud untuk itu sama sekali, karena emang suka sedekah. Akhirnya seharusnya penghasilannya itu sangat tinggi, tapi gitu-gitu aja. Karena lebih banyak dia sedekahi harta dia mayoritasnya. Nah ini tentu ini kesolehan, ya, sehingga hartanya nggak pernah mencapai nisab. Kalau yang tadi dia itu habisin banyak uangnya untuk beli properti, kepemilikan dan seterusnya, nggak juga bisa kita vonis seperti orang Yahudi. Lagi pula Pak, misalnya dia punya 1 M, dia menghindari zakat berapa jadinya? 25 juta. Itu kan nggak ada apa-apanya Pak. Orang kalau mau menghindar dari zakat, memang orang Yahudi dulu kayak gitu, menghindar dari zakat itu tidak dengan cara merugikan hartanya Pak. Orang Yahudi itu ada cara lainnya. Kalau orang kaya ini, orang kaya 1 miliar dia punya, hanya demi menghindari 25 juta zakat, terus dia habiskan duit 950 juta. Benar nggak? Enggak, biar kisah 50 juta Pak. 950 juta dia habisin cuman buat mau kedai. Ana pikir jarang Pak ada orang sesadis itu Pak. Hanya karena emang menghindari zakat ya. Kalau karena bersyahwat, pengen mungkin OKB gitu, pengen ngabisin duit banyak, itu ada. Tapi kalau hanya demi menghindari zakat, itu unik, ini orang unik. Dia menghindari 25 juta spending buat mustahik zakat dengan menghabiskan 950 juta. Ini dibilang waras? Enggak sih Pak. Kalau saya pikir ya, ini bukan Yahudi ini. Ini majnun namanya. Ini orang kemana akalnya Pak? Hanya menghindari 25 juta loh Pak. Dia habisin 950 juta supaya nggak kena nisab. Lah, alhamdulillah. Kebangetan ini Pak. Ya gitu Pak ya. Kalau emang ada orang kayak gitu, itu bukan Yahudi banget sih Pak, tapi gila saya pikir. Nggak akalnya kurang ya. Mungkin bukan maksudnya menghindari zakat itu, artinya dengan yang harusnya itu kan dia kan kena bebannya yeah. gitu loh, tapi dia habiskan misalkan, tetapi untuk yang seperti tadi gitu. Nah, apakah itu namanya musrif, mubadzir, bukan Yahudi, enggak mental Yahudi enggak. Yahudi ini memang mereka itu mental asalnya itu memang suka mengotak-atik hukum yang sesuai benefit mereka. Sementara yang Bapak kisahkan ini enggak suka sana. Ini emang orang ini memang pengen melunaskan syahwatnya aja Pak. Gitu. Begitu Allah. Ada lagi jemaah mungkin bertanya? Enggak ada. Oh iya, silakan. Ya. Dalam hadis yang sudah masyhur bahwa kita tahu tidak seorang meninggal disalatkan dengan lebih 40 atau lebih tidak ya. Ya. Amsal atau semisal dari 40 yang menyuarakan itu yang benar-benar tauhid yang murni ada 2. Bagaimana tasawuf yang lain itu? Karena kata kalau saya yang benar-benar tidak mensihirkan Allah dengan setiap ilah. Ya. Karena dia tadi kan ada pedagang, Ya. karyawan, ya. usaha lain, mereka semua memakai klinik terhadap kita. Ya, seperti itu Ustaz Pak. Bagaimana Pak? Ada 2 orang yang tauhidnya murni. Yang sholat berapa yang sholat Pak? Ya katakan 40 lah. Ya sesuai lah insya Allah dengan, ya tentu tidak seperti yang dijanjikan Nabi kalau itu, karena 2 orang doang ini yang clean, bersih dalam urusan masalah ini. Itu maksudnya adalah bukan berarti orang ini nggak pernah berbuat syirik Pak. Mungkin dulu pernah tapi udah taubat. Nah 40 ini cuma 2 yang clean. Yang dulunya pernah berbuat syirik tapi udah taubat sehingga bersih. Ya sesuai, itu rezekinya almarhum segitu gitu. Sisanya bermanfaat nggak? Ya tetap bermanfaat insya Allah, namanya sesama muslim, ya kan? Cuman tentu tidak seperti yang Rasulullah janjikan 40 itu. Namanya disolatin semua bermanfaat Pak.
Kita itu nggak usah mikirin kuantiti kalau kayak gini. Ya semakin banyak semakin bersyukur. Apalagi kan rata-rata ahlu sunnah, orang yang ngerti tentang tauhid. Tapi ketahuilah bahwa saya mau ahlu sunnah atau gimana, sebenarnya ujian tauhid itu malah bagi ahlu sunnah lebih berat. Iya. Karena kita tuh ketika tahu suatu ilmu itu bebannya lebih berat untuk kita amalkan, Pak. Enggak, Pak? Dulu ketika kita nggak tahu riba, apa-apa kan gampang, Pak. Pas tahu riba, kok jadi susah ya? Nah, kan gitu. Ahli tauhid tuh begitu, Pak. Sehingga godaan dan ujiannya itu banyak untuk terus bertauhid. Kita belajar tauhid. Belum tentu kita yang mengamalkan. Bisa aja kemudian kita riya, bisa aja kita melakukan kesyirikan kecil tanpa disadari, bisa. Gitu ya. Jadi memang kalau banyak ini kita kenal salafiyin, ahlus sunnah pada sholatin, itu kita senang, berharap pada Allah supaya diantaranya ada minimal 40 yang benar-benar bersih gitu loh, sehingga mendapat syafaat untuk mayit. Tapi itu kan rahasia Allah ya, kita nggak tahu, kita hanya berharap. Sekiranya ternyata Allah Maha tahu, ternyata cuma 2 orang, ya berarti emang rezekinya segitu, gitu. Ya, wallahu alam seperti itu. Namun kalau misalnya mayit, kami yang pemberi syafaat kan bukan hanya itu, Pak. Kalau mayit ini punya teman yang soleh, itu juga bisa memberi syafaat di akhirat nanti. Punya anak yang soleh, itu juga bisa memberi syafaat di hari akhir nanti. Atau para malaikat itu mengetahui ini mayit ini adalah hamba yang sangat soleh, para malaikat juga memberi syafaat. Jadi syafaat itu bisa dari malaikat, bisa dari hamba Allah yang soleh, bisa jadi anak-anak yang soleh. Begitu jemaah, ya Pak, seperti itu Allah. Semoga Bapak nanti Allah rizkikan disolatin oleh orang-orang ahli tauhid sehingga memberikan syafaat di hari akhir nanti. Juga Bapak ini biar enggak marah Pak, Bapak ini juga insya Allah saya doain. Semuanya insya Allah ya, bukan beliau-beliau aja, semua dari kita ya, tanpa kecuali. Itu harapan kita jemaah. Mungkin kita ketika disolatin itu kita nggak tahu siapa yang sholatin, baru ketahuan nanti di akhirat. Tapi yang pasti ada benefitnya itu, karena janji Rasulullah seperti itu. Nah, tapi itu rezeki dari Allah sesuai juga dengan rahmat Allah, kemudian sesuai dengan kelakuan kita di dunia, Pak. Kalau kita bengal, ya orang juga malas nyolatin. Mati dia, alhamdulillah. Enggak. Coba sekarang pelajarin nih, Pak. Kemarin itu ada anak muda yang dimasukin ke dalam box di suatu gudang. Itu mati anak mudanya, dimasukin sama teman-temannya, Pak. Tahu nggak habis ngapain mereka? Tabrak? Iya, habis ini bikin konten ngandangin truk, Pak. Ya salam. Udah mati kadar ya, semoga Allah rahmati kalau muslim ya. Tapi ini kan kondisi matinya buruk sekali. Udah matinya kayak gitu, konyol, qadarullah ya. Udah gitu teman-temannya juga menelantarkannya, dimasukin ke box, bayangin tuh. Kan ya Allah, ada orang kayak gitu cara matinya. Itu kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu juga ada sebab. Pasti ada sesuatu anak-anak muda ini kenapa bisa kayak gitu? Ada sesuatu. Ayo berteman sama orang-orang soleh, itu tidak akan rugi insyaallah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Tersabar aja sama orang-orang soleh. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, beribadah kepada Rabb mereka pagi, siang, sore, malam dengan ikhlas. Itu ada benefitnya di akhirat kelak, dikenal oleh mereka. Ya, insyaallah seperti itu ya. Mungkin kita cukup sampai sini. Ya Mas sekalian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.